Perkenalkan nama saya Nilo Gede Arinasari dari kelompok 6 Basis Data. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis sistem dan implementasi sistem. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada saat sekarang ini teknologi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Apalagi saat ini kemajuan industri di Indonesia sudah memasuki fase industri 4.0. Pada hakikatnya, teknologi bertujuan untuk memudahkan pekerjaan, efektivitas lebih efisien, serta menciptakan hasil yang konsisten. Sistem informasi merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam penyebaran informasi. Dengan adanya sistem informasi, maka akan mendukung proses pembuatan keputusan yang lebih tepat dengan sistem yang berkualitas. Karena kemajuan teknologi informasi pada saat ini sangat cepat dan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam kegiatan bisnis. Dalam dunia bisnis harus dipacu untuk menggunakan persaing yang semakin ketat dan keras. Manusia maupun perusahaan harus melakukan sesuatu yang sesuai agar dapat bersaing. Tindakan yang diambil oleh manusia atau perusahaan memerlukan informasi yang mendukung agar tindakan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kemajuan teknologi informasi menuntut segala sesuatu pekerjaan manusia yang masih manual dan kurang efisien dapat dilakukan dengan teknologi yang maju pula. Pekerjaan yang dilakukan secara manual sebaiknya lebih ditinggalkan lagi menggunakan sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut dapat membantu mempercepat menyelesaikan pekerjaan yang semula masih dilakukan secara manual. Di sini toko Sabar Bangli ini merupakan salah satu toko yang menjual segala jenis peralatan bangunan seperti cat, semen, pasir, dan lain-lainnya. Semua alat bahan yang dipergunakan untuk pembangunan ada di toko Sabar Bangli ini. Bisa dibayangkan kalau toko ini menggunakan teknik manual untuk melaksanakan usahanya. Pasti ada beberapa kendala yang akan sering dijumpai seperti kesalahan stok barang, masalah kwitansi, dan kesalahan manajemen karena bisnis berjalan menggunakan media konvensional. Hal ini menyebabkan produktivitas menurun dan menyebabkan proses bisnis menjadi lambat. Oleh sebab itu, kami dari kelompok 6 PTI 2D ingin memberikan solusi pengembangan sistem informasi untuk toko Sabar Bangli ini dengan output transaksi pembelian barang yang efisien, mudah, cepat, dan konsistensi data. Yang kedua itu ada implementasi sistem. Gambaran umum sistem yaitu yang pertama, pelanggan melakukan transaksi, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Yang kedua, pelanggan membeli barang, di mana satu pelanggan bisa membeli banyak barang. Yang ketiga, karyawan menjual barang, di mana semua karyawan atau admin dapat menjual lebih dari satu barang. Yang keempat, karyawan mencatat nota penjualan, di mana satu karyawan dapat mencatat lebih dari satu nota. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Wahyu Adi Dharma dengan NIM 20115051078. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab 2, yaitu tentang desain basis datanya. Yang pertama ada IRD, relasi tabel, dan query tabelnya. Yang pertama saya akan menjelaskan di IRD-nya terlebih dahulu. Nah, pada IRD ini ada 5 entitas dan 4 relasi, di mana yang entitas pertama itu adalah transaksi, kedua entitas pelanggan, ketiga entitas barang, keempat karyawan, dan kelima nota penjualan. Nah, di sini juga ada 2 relasi yang terbentuk, yaitu yang pertama melakukan, kedua membeli atau pembelian, ketiga penjualan atau menjual, dan yang terakhir mencatat.
Nah, di sini ada beberapa relasi antar tabel. Yang pertama yaitu pelanggan melakukan transaksi. Nah, di mana satu pelanggan ini bisa melakukan banyak transaksi. Nah, dengan minimal harus ada satu transaksi agar relasi antar tabel ini berjalan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu pelanggan membeli barang. Nah, di sini juga ada satu relasi yang menghubungkan yaitu pembelian atau membeli. Nah, di sini pelanggan itu bisa membeli banyak barang dan pelanggan itu harus memiliki, nah dalam relasi ini harus memiliki satu pelanggan dan satu barang untuk menjalankan relasi antar tabelnya. Nah, di sini juga memiliki atribut-atribut seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah pelanggan membeli barang, di sini karyawan itu menjual barang. Di sini ada ada satu relasi antar tabel yaitu karyawan dan barang. Nah, di sini juga banyak dari karyawan itu bisa menjual banyak barang dengan minimal transaksi yaitu satu barang dan satu karyawan harus ada agar relasi antar tabel ini dapat dijalankan. Nah, selanjutnya relasi antar tabel karyawan dan nota penjualan. Nah, di sini satu karyawan itu hanya bisa mencatat banyak nota penjualan, atau satu karyawan itu pasti bisa mencatat banyak nota penjualan. Nah, dengan minimal satu entitas. Oke. Di sini atributnya bisa dilihat seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu relasi antar tabelnya. Pertama pada tabel pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan ini terdapat primary key-nya itu yaitu kode pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini berhubungan dengan tabel detail beli dan tabel transaksi. Nah, di mana detail beli ini primary key-nya itu ID detail beli, dan di transaksi ID-nya itu ID transaksi. Nah, selanjutnya pada tabel karyawan itu berhubungan atau berelasi dengan tabel ID detail penjualan dan tabel nota penjualan, atau bisa dilihat seperti ini. Oke, dengan primary key karyawan itu yaitu kode sales, dan kode sales ini menjadi foreign key di ID detail penjualan dan nota penjualan. Nah, yang terakhir yaitu barang. Oke, barang ini berelasi dengan dua tabel, yaitu tabel detail beli dan tabel detail penjualan. Ini menjual dan membeli. Oke, dengan primary key barang ini yaitu kode item dan menjadi foreign key di detail beli dan detail penjualan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan query tabelnya. Oke, yang pertama kelompok kami di sini dalam database ini memiliki 7 tabel. Oke, yang pertama tabel karyawan, kedua untuk penjualan, ketiga tabel barang, yang keempat tabel ID penjualan, yang kelima tabel pelanggan, yang keenam tabel detail beli, yang ketujuh atau yang terakhir tabel transaksi. Nah, pada query tabel ini kami menggunakan beberapa perintah, yaitu pertama create database data news untuk membuat database toko sabar ini, dan membuat tabel. Untuk semua tabel ini kita menggunakan create tabel untuk membuat tabelnya dan menambahkan field-field yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk membuat primary key dan foreign key di sini kita menggunakan perintah seperti ini, primary key, dan kita masukkan nama field yang akan dijadikan primary key-nya. Selanjutnya untuk memasukkan foreign key-nya, nah di sini kita menggunakan perintah seperti ini, foreign key, nama field yang ingin dijadikan foreign key, yaitu reference-nya agar dia mau berelasi ke tabel karyawan. Nah, dan di karyawan itu fieldnya di kode sales, kemudian kita masukkan on update, cascade, on delete, cascade, dan diakhiri dengan tanda seperti ini.
Baik, di sini kita sudah membuat tabelnya kelompok kami dan kita memasukkan isi dalam tabel itu menggunakan perintah insert untuk memasukkan semua detail yang ada di tabelnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya yaitu desain antarmuka sistem ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. UI interface-nya kami menggunakan Balsamiq, dan ini untuk tampilan globalnya itu menggantungkan username dan password. Lalu login, di sini ada bagian untuk memasukkan kode pelanggan, lalu tanggal pemesanan, dan ini adalah kode barang yang akan dipesan serta kuantitas barangnya. Jika langsung memencet bayar, maka akan menimbulkan peringatan untuk mengecek pesanan lagi. Lalu kembali untuk pesan. Nah, setelah pesan akan muncul nomor transaksi, tanggal pemesanan serta jam waktu pemesanan. Lalu pada kode barang tadi muncul nama, harga, dan kuantitasnya. Lalu untuk total ini adalah hasil dari harga dikali dengan jumlah. Untuk subtotal adalah jumlah keseluruhan dari total. Sama seperti tadi, jika memencet bayar secara langsung akan memberikan peringatan. Selanjutnya masuk ke menu pembayaran. Di menu pembayaran ini memunculkan nomor transaksi dan subtotal pemesanan, subtotal harga pesanan, dan juga tanggal pemesanan. Di sini juga ada pilihan metode pembayaran dan juga ada saldo yang bisa diisi ulang. Jika bayar maka akan mengurangi saldo dengan harga pemesanan. Lalu kembali akan mengembalikan ke layar awal. Logout juga untuk mengeluarkan keluar ke luar aplikasi. Oke, terima kasih. Baik, dari sekian materi yang kelompok kami sampaikan tadi, dapat kelompok kami simpulkan yaitu sistem informasi ini diperoleh dari salah satu toko bangunan terbesar di Bangli, yaitu Toko Sabar. Dengan kerjasama kelompok 6, kali ini dapat menyelesaikan tugas ujian basis data ini. Pertama-tama kami melihat mekanisme penjualan dan faktur yang digunakan di Toko Sabar ini. Setelah informasi yang dicari dirasa cukup, setelahnya kami merancang desain database berupa IRD. Berpedoman dari IRD itu, kami merancang relasi antar tabel atau RAT untuk menjadi acuan saat kami membuat database selanjutnya 7 tabel yang saling berhubungan dalam database dengan DB_Toko Sabar. Setelah tabel siap, melakukan insert data pada tahap mock up aplikasi desktop. Kemudian adapun yang kelompok kami berikan dari kelompok kami memberikan saran, yaitu kemungkinan database yang kami buat ini masih memiliki banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, kami memerlukan saran, kritik, dan instruksi dari Bapak dosen atau pembaca yang menganalisis ini. Semoga kritik dan saran dan instruksi yang diberikan sangat membangun untuk menyempurnakan database yang kami buat ini. Sekian dan terima kasih.